Dunia yang kita tinggali sekarang bukanlah dunia yang sama seperti 20 atau 30 tahun lalu. Dalam beberapa dekade, cara pandang masyarakat terhadap banyak hal telah berubah drastis. Hal-hal yang dulu dianggap tabu, kini mulai diperbincangkan secara terbuka. Sesuatu yang dulunya hanya dibicarakan dalam bisik-bisik kecil, kini bisa muncul dalam ruang publik, media, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Perubahan itu tidak selalu terjadi secara tiba-tiba. Ia seperti angin yang pelan-pelan menggerakkan daun dan nyaris tak terdengar, tapi perlahan mengubah bentuk pohon itu sendiri. Dan salah satu perubahan sosial paling mencolok dalam masyarakat modern adalah keterbukaan tentang orientasi seksual. Lalu pertanyaannya, apakah ini berarti jumlah penyuka sesama jenis meningkat? Atau sebenarnya mereka selalu ada, hanya saja sekarang lebih terlihat? Apa yang membuat perubahan ini begitu nyata dalam kehidupan kita saat ini? Di pembahasan kali ini mari kita gali lebih dalam masalah ini. Yang pertama, yaitu perubahan sosial dan meningkatnya penerimaan di masyarakat. Bayangkan beberapa dekade atau abad yang lalu ketika dunia masih dipenuhi dengan aturan sosial yang kaku, dan ketika kehidupan seseorang sepenuhnya ditentukan oleh norma budaya dan agama yang berlaku. Dalam masyarakat seperti itu, keberagaman orientasi seksual bukan hanya tidak diakui, tetapi juga dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Seseorang yang merasakan ketertarikan terhadap sesama jenis akan hidup dalam tekanan luar biasa. Mereka seringkali tidak berani berbicara, bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Banyak yang tumbuh dengan keyakinan bahwa perasaan itu adalah dosa dan penyakit, atau sebagai aib keluarga. Dalam sejarah di berbagai negara, orientasi sesama jenis bahkan pernah dianggap sebagai pelanggaran hukum dan hukumannya bisa sangat keras. Ada yang dipenjara, dipermalukan, dipaksa menikah, dan bahkan ada yang kehilangan nyawa karena orientasinya diketahui. Tapi kemudian, dunia mulai berubah. Seiring bergulirnya waktu, masyarakat mengalami revolusi nilai. Abad ke-20 menjadi titik balik penting yaitu di mana banyak negara mulai memperjuangkan hak asasi manusia secara lebih luas. Gerakan sosial muncul dari berbagai kalangan, mulai dari kelompok minoritas, kaum perempuan, hingga komunitas LGBT. Mereka menuntut hak dasar yang seharusnya dimiliki setiap manusia, di mana haknya mencakup hak untuk hidup, mencintai, dan dihargai tanpa diskriminasi. Dan setelah itu, hukum mulai direvisi, pandangan masyarakat mulai bergeser, dan media mulai menampilkan narasi yang lebih manusiawi tentang keberagaman orientasi seksual. Dan di tengah perubahan itu, banyak orang yang dulu terpaksa hidup dalam diam kini merasa lebih aman untuk mengungkapkan jati dirinya. Jadi, ketika kita melihat semakin banyak orang terbuka tentang orientasinya, itu bukan berarti fenomena ini merupakan hal yang baru, melainkan karena dunia mulai memberikan ruang bagi mereka untuk bernapas dan berbicara. Yang kedua, yaitu akses informasi yang lebih luas dan cepat. Dulu, seseorang yang merasakan ketertarikan pada sesama jenis sering merasa bingung, terasing, dan sendirian. Mereka tidak tahu harus berbicara dengan siapa, atau apakah perasaan itu normal. Tidak ada literatur terbuka, tidak ada komunitas yang mudah diakses, dan tidak ada sumber informasi netral untuk membantu mereka memahami diri sendiri. Namun sekarang, dengan hadirnya internet dan platform global seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan berbagai forum diskusi, pengetahuan menyebar secara bebas dan cepat. Orang-orang dari berbagai negara dapat saling bertukar pengalaman hidup, berbagi cerita, serta saling memberikan dukungan moral. Selain itu, algoritma media sosial juga membantu meningkatkan visibilitas. Konten edukasi tentang orientasi seksual, kesehatan mental, dan kisah kehidupan nyata orang-orang dengan orientasi berbeda sering muncul di lini masa publik. Remaja atau dewasa muda yang sebelumnya bingung terhadap perasaannya kini punya banyak referensi. Akses informasi inilah yang membuat banyak orang lebih sadar dan lebih berani mengidentifikasi dirinya. Mereka tidak lagi melihat ketertarikan pada sesama jenis sebagai sesuatu yang asing, tetapi sebagai bagian dari keberagaman manusia.
Maka fenomena peningkatan jumlah penyuka sesama jenis sebenarnya lebih ke peningkatan visibilities dan kesadaran diri. Yang ketiga, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan tentang orientasi seksual. Selama ratusan tahun, orientasi seksual yang berbeda sering disalahpahami. Ada masa ketika homoseksualitas dikategorikan sebagai penyakit atau penyimpangan moral. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, pandangan itu berubah drastis. Bidang psikologi, neuroscience, dan genetika memberikan kontribusi besar dalam mengubah cara pandang dunia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orientasi seksual bukan pilihan yang disadari, melainkan hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, hormonal, dan lingkungan. Beberapa studi menemukan perbedaan kecil namun konsisten dalam struktur otak individu dengan orientasi berbeda. Faktor genetik tertentu juga dapat berperan dalam kecenderungan orientasi seksual meski tidak bersifat mutlak. Dengan kata lain, ini bukan tentang diajari, ditularkan, atau gaya hidup semata. Perubahan cara pandang ilmiah ini sangat berpengaruh. Ketika sains menyatakan bahwa orientasi seksual adalah bagian dari keragaman manusia, masyarakat mulai mempertanyakan stigma lama. Lembaga-lembaga medis dan psikologi dunia termasuk World Health Organization telah secara resmi menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit. Baik, itulah 3 poin penting tentang mengapa penyuka sesama jenis makin banyak di seluruh dunia. Kesimpulannya, dulu banyak orang berpikir penyuka sesama jenis adalah fenomena baru, padahal itu tidak benar. Catatan sejarah dari peradaban Yunani kuno, periode Edo Jepang, hingga kerajaan-kerajaan Asia dan Eropa menunjukkan bahwa ketertarikan sesama jenis telah ada selama ribuan tahun. Bedanya, dulu orientasi ini hanya diungkap secara diam-diam atau disamarkan dalam budaya tertentu. Kini, dunia berubah. Teknologi, ilmu pengetahuan, gerakan sosial, dan perubahan budaya menciptakan ruang yang lebih aman dan terbuka. Maka ketika kita melihat lebih banyak orang mengakui orientasinya, itu bukan berarti jumlahnya bertambah secara biologis, melainkan lebih banyak orang yang merasa aman untuk jujur. Baik, sampai sini dulu pembahasan kali ini. Sampai bertemu di pembahasan menarik lainnya.